Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Afendi. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang program Python. Pembahasan materi Python hari ini yaitu pengenalan bahasa Python, apa itu Python, kelebihan dan kekurangan Python, serta percabangan pada Python. Yang pertama, pengenalan bahasa Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde en Informatika atau CWI di Belanda pada awal tahun 1990-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai sekarang, Guido masih menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam mengembangkannya. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau CNRI di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python. Pada bulan Mei tahun 2000, Guido dan tim Python pindah ke bopen.com dan membentuk tim bopen Python Lab. Di bulan Oktober pada tahun yang sama pula, tim Python pindah ke Digital Creation atau sekarang menjadi perusahaan Zope. Pada tahun 2001 dibentuklah organisasi Python yaitu Python Software Foundation atau PSF. PSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Zope menjadi anggota sponsor dari PSF. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaks kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python juga mendukung multi-paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa script, meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan untuk berbagai pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Yang ketiga, ada kelebihan Python. Yang pertama, Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Per September 2018, Python juga berada di urutan ketiga bahasa program yang paling populer di dunia. Yang kedua, Python relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lain. Yang ketiga, selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C, C++, maupun Java. Untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain, bisa jadi di Python hanya diperlukan 1 baris kode. Yang keempat, Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python, Anda bisa melakukan berbagai hal, mulai dari memproses teks, membuat website, membuat program jaringan, robotika, data mining, sampai dengan kecerdasan buatan. Dengan Python, Anda bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis smartphone. Yang kelima, Python kaya akan dukungan library pustaka standar. Tersedia banyak sekali modul-modul dan ekstensi program yang sudah siap Anda pakai untuk membuat program sesuai kebutuhan Anda. Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Kode Python bisa memanggil oleh bahasa C.
C++, dan sebaliknya juga bisa dipanggil dari bahasa lain. Lalu, kelemahan pada Python. Yang pertama, kekurangan Python dibandingkan bahasa lain menggunakan compiler adalah tanda petik dalam tanda kutip sedikit lebih lambat pada saat dijalankan bila dibandingkan bahasa C maupun C++. Yang kedua, untuk program besar yang membutuhkan kecepatan pemrosesan tinggi, mungkin Python kalah lebih cepat dari bahasa C. Tapi untuk hal selain itu, Python lebih mudah dan lebih baik dari bahasa lain. Yang ketiga, kode sumber sekarang sudah dioptimasi menggunakan bahasa C, sehingga kecepatannya juga sudah sangat mendekati kecepatan bahasa C. Spesifikasi komputer juga sekarang ini sudah semakin tinggi, sehingga bisa memproses program dengan cepat, sehingga seringkali ini tidak menjadi hal penting dan bisa diabaikan. Yang keempat, tentang percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan. Apabila di dalam program yang dihadapkan pada kondisi tertentu, jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi Boolean. Hasil dari pengecekan kondisi true atau false. Bila benar true, maka pernyataan yang di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Di dalam Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan if. Pernyataan if terdiri dari ekspresi Boolean diikuti oleh 1 baris atau lebih pernyataan. Yang kedua, if else. Bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Yang ketiga, if, elif, else. Disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if, elif, atau if, elif, else. Yang pertama ini contohnya pernyataan if. Pernyataan if menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. Sintaksnya pada gambar berikut. If tes kondisi, blok pernyataan if. If kondisi, jika hasilnya benar, maka akan dieksekusi. Sedangkan jika if dalam kondisi false atau salah, maka tidak akan dieksekusi. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada angka 5. Angka sama dengan 5. If angka lebih besar dari 0. Print angka adalah bilangan positif. Lalu kita run. Hasilnya 5 adalah bilangan positif. Maka jawabannya true atau benar. Sedangkan contoh kedua, angka sama dengan min 1. Kita masukkan juga rumusnya sama seperti tadi. If angka lebih besar 0. Print angka adalah bilangan positif. Lalu kita run. Hasilnya tidak keluar. Kenapa? Karena false tadi, salah. Karena min 1 itu bukan angka yang lebih besar dari 0. Dan min 1 itu bukan bilangan positif, tetapi negatif. Yang kedua, pernyataan if else. Pernyataan if else menguji 2 kondisi. Kondisi pertama kalau benar, dan kondisi kedua kalau salah. Sintaksnya seperti gambar berikut. If tes kondisi, blok pernyataan. If else, blok pernyataan else.
Jika if kondisi true, maka akan langsung dieksekusi. Sedangkan jika tadi if di kondisi pertamanya salah, otomatis dia akan langsung ke if kondisi yang kedua. Dia akan menyatakan benar, lalu akan dieksekusi. Contohnya sebagai berikut. Bilangan sama dengan 8. If bilangan lebih besar sama dengan 0, print positif atau 0. Dan else, print bilangan negatif. Lalu kita run, hasilnya positif atau 0. Karena if bilangan tadi nilainya 8 lebih besar daripada sama dengan 0, maka hasilnya positif atau 0. Jika tadi kita di sini kita ubah jadi bilangan sama dengan min 2, lalu di rumusnya tadi di sini if bilangan lebih besar sama dengan 0, lalu print positif atau 0, lalu else print bilangan negatif, maka yang keluar bilangan negatif. Karena min 1 itu bilangan negatif dan tidak lebih besar daripada angka 0. Yang ketiga, pernyataan if, elif, else. Pernyataan if, elif, else digunakan menguji lebih dari 2 kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang akan dieksekusi. Bila salah, maka masuk penguji kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau else yang benar, maka yang dijalankan adalah yang di blok else. Sintaksnya adalah sebagai berikut pada gambar ini. If tes kondisi, blok pernyataan if. Elif tes kondisi, blok pernyataan elif. Dan else, blok pernyataan else. Jika if kondisi benar, maka akan langsung dieksekusi. Jika if kondisi 1 false atau salah, maka dia akan pindah ke kondisi 2. Jika if kondisi 2 benar, maka dia akan langsung dieksekusi. Jika if kondisi 2 false atau salah, dia akan langsung ke kondisi yang ketiga. If kondisi 3 true atau benar, maka dia akan dieksekusi. Dan jika if kondisi 3 false, maka dia akan ke else selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. If bilangan sama dengan 0, terus ada bilangan min 5,5. If bilangan lebih besar dari 0, print bilangan positif. Elif bilangan sama dengan 0, print 0. Dan jika else, print bilangan negatif, maka hasil yang keluar adalah bilangan positif. Karena apa? Yang tadi yang dimasukkan ke sini yaitu angka 0. Nah, untuk contohnya saya punya contoh kasus, yaitu PT Dingin Damai memberikan gaji pokok kepada karyawan kontraknya sebesar 300.000 per bulan dengan memperoleh tunjangan-tunjangan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan jabatan. Untuk golongan pertama, persentase tunjangannya yaitu 5%. Golongan kedua 10% dan golongan 3 15%. Jika seorang karyawan tersebut dengan golongan 1, maka mendapatkan tunjangan sebesar 5% dikali 300.000. Lalu ada tunjangan pendidikan. Bagi pendidikan yang SMA akan mendapatkan presentase tunjangan pendidikan sebesar 2,5%. Untuk D1 5%, D3 20%, serta S1 30%. Jika seorang karyawan tersebut dengan tingkat pendidikan S1, maka mendapat tunjangan pendidikan sebesar 30% dikali 300.000.
Honor lembur, jumlah jam kerja normal itu sebanyak 8 jam. Lalu honor lembur diberikan jika jumlah jam kerja lebih dari 8 jam. Maka kelebihan jam kerja tersebut dikalikan dengan 3.500 untuk setiap kelebihan jam kerja karyawannya tersebut. Maka tentukanlah berapa total gaji karyawan tersebut. Nah, kita langsung saja mengerjakannya. Pertama, print. Kita bikin judulnya dulu, program hitung gaji karyawan kontrak PT Dingin Damai. Print. Lalu print. Salah. Lalu nama sama dengan input nama karyawan, lalu golongan input golongan jabatan, 1, 2, 3. Lalu pendidikan sama dengan input pendidikan SMA, D1, D3 serta S1. Terus kita langsung masukkan yang untuk golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, persentase serta tunjangan pendidikannya. Baik. If golongan 1 golongan sama dengan sama dengannya double 1 golongan terus jabatan sama dengan gajinya tadi 300.000 dikalikan dengan tunjangannya yang pertama yaitu 5%, berarti
5% kita jadikan desimal berarti 0,05. Lalu tunjangan pendidikannya, if pendidikan SMA or pendidikan SMA tunjangannya gajinya 300 dikali tunjangan pendidikan SMA tadi itu sebesar 2,5%. Berarti kalau kita jadikan desimal 0,025. Lalu elif pendidikan D1 or pendidikan D1. Tunjangan gajinya 300.000 dikali tunjangan D1 nya tadi itu 5%, berarti 0,05. Lalu elif pendidikan D3 or pendidikan D3. Tunjangan sama dengan 300.000 dikali 20% berarti 0,2. Lalu else, ini else digunakan untuk pendidikan yang S1 karena yang pendidikan S1 itu pilihan yang terakhir, jadi kita menggunakan else. Pendidikan salah else tunjangannya 100 dikali tadi yang S1 nya 30% berarti 0,3. Lalu untuk yang golongan yang kedua kita pakai elif golongan double sama dengan 2 jabatan sama dengan 300.000 dikali tunjangan yang untuk golongan
kedua yaitu 10%, berarti 0,1. Oke, karena 0,10 kita pakai, karena 10% berarti kita pakai 0,10 aja biar enggak bingung nantinya. Nah, untuk bawahnya ini kita copy paste aja dari yang golongan 1, yang if, elif, dan else nya, biar mempermudah dan percepat. Lalu yang ketiga ada else. Else ini digunakan untuk golongan terakhir, yaitu golongan 3. Itu jabatan sama dengan 300.000 dikalikan 15%, berarti 0,15. Bawahnya juga sama, kita paste lagi, paste maksudnya. Benar dulu sedikit. Nah, lalu sampai sini kita input jam kerjanya, yaitu masukkan jam sama dengan input ada kesalahan tadi. Jadi jam input, yang pertama kita pakai in dulu, lalu kita pakai input jam kerja, jumlah jam kerja. Lalu if jam lebih sama dengan 8, maka total sama dengan dalam kurung jam dikurang 8 dikali 3.500, dan else ini untuk jam kerjanya kurang dari 8 atau tidak sampai standar jam kerjanya. Kan standar jam kerjanya tadi kan di soal 8 jam. Otomatis jika jam kerjanya lebih dari 8 jam, yaitu total jamnya yang lebih tadi dikurang 8 normalnya, baru dikalikan 3.500. Dan jika total jamnya itu kurang dari 8, maka total sama dengan 0. Lalu gaji sama dengan 300.000 ditambah jabatan ditambah golongan dan ditambah total. Baik, sebelumnya di sini saya ingin menambahkan sedikit nama saya sendiri.
salahnya dipanggil golongan, tapi tunjangan. Judulnya sama dengan input, input tapi print, salah tadi. Print data diri mahasiswa, jangan lupa menambahkan petik, tanda petik 2. Print 12/1/30. Kita pakai huruf besar saja semua. Terus jurusan. Nah, sekarang kita untuk mencari hasilnya, kita tulis print karyawan yang bernama sama dengan nama. Terus yang kedua print honor yang diterima, lalu print tunjangan jabatan, RT, tunjang jabatan yang ketiga print tunjangan pendidikan. Print honor lembur, total. Lalu print lagi total gaji. Total gaji itu gaji rumusnya tadi. Kalau udah langsung aja kita run. Oh iya, ini ada yang salah nih. Oke, kalau sudah langsung sekarang. Nah, nanti bakalan dia akan keluar hasilnya. Nah, sekarang kita tulis saja contohnya, misalnya Kiki golongan 3 pendidikan S1, total jam kerja lemburnya hanya 20. Nah, akan keluar nih. Nama karyawannya Kiki, golongannya 3, golongan jabatannya 3, pendidikannya S1, jumlah jam kerjanya 20. Lalu karyawan yang pertama Kiki, honor yang diterima, tunjangan jabatannya itu 45.000, terus tunjangan pendidikannya 90.000 dan honor lemburnya 42.000. Maka total gajinya yang diterima oleh Kiki yaitu sebesar 477.000. Nah,
selesai sudah. Cara kita menjawab, cara kita mengerjakannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke kawan-kawannya. Bye bye.